Shalom, saudara yang dikasihi Tuhan. Marilah jujur hari ini, siapa yang tidak pernah takut? Takut gagal, takut ditolak, takut kehilangan, takut kalau doa kita tidak dijawab. Ketakutan adalah hal yang manusiawi. Tapi ketika kita hidup di dalam ketakutan, kita berhenti melangkah dalam iman. Firman Tuhan hari ini berkata, Tuhan berjalan di depanmu. Artinya apa? Dia bukan hanya menyertai dari belakang, tapi mendahului langkahmu. Dia melihat jalan sebelum engkau sampai ke sana. Dia menyiapkan kemenangan bahkan sebelum pertempuran dimulai. Kita sering takut karena kita tidak tahu masa depan. Tapi kabar baiknya, masa depan yang kita takuti sudah dijalani oleh Tuhan. Saudaraku, banyak orang berpikir Tuhan hanya peduli pada hal-hal besar, tapi lupa Tuhan peduli bahkan pada langkah kecilmu. Mazmur 139 ayat 16 berkata, Matamu melihat selagi aku bakal anak, dan dalam kitabmu semuanya tertulis hari-hari yang akan dibentuk, sebelum ada satu pun daripadanya. Itu artinya, tidak ada satu pun kejadian dalam hidupmu yang mengejutkan Tuhan. Kegagalanmu, Dia tahu. Air matamu, Dia hitung. Keterlambatan yang kamu benci, Dia izinkan karena Dia punya tujuan di baliknya. Kita harus belajar berhenti bertanya kenapa, Tuhan, dan mulai berkata, Tuhan, apa yang ingin Engkau ajarkan lewat ini? Tuhan tidak pernah salah waktu. Ia hanya sering diam supaya imanmu bertumbuh. Mari kita lihat peristiwa besar di Keluaran ke-14. Bangsa Israel keluar dari Mesir dengan kemenangan. Tapi di depan mereka ada laut. Di belakang mereka, tentara Mesir. Tidak ada jalan keluar. Semua panik. Semua takut. Tapi Tuhan sudah di depan. Ketika Musa berdoa, Tuhan berkata, Angkatlah tongkatmu dan ulurkan tanganmu ke atas laut, belahlah air itu. Dan air laut itu terbelah. Kadang Tuhan tidak menghapus lautnya. Ia hanya membukakan jalan di tengah laut itu. Saudaraku, jangan tunggu lautnya hilang. Melangkahlah dalam iman, karena Tuhan sudah ada di depan, menuntun langkahmu. Ketika bangsa Israel berjalan, tiang awan berjalan di depan mereka pada siang hari, dan tiang api berjalan di depan mereka pada malam hari. Artinya, Tuhan tidak hanya menuntun mereka di siang terang, tapi juga menuntun di malam tergelap. Kita semua punya malam dalam hidup kita. Masa gelap, masa sepi, masa kehilangan arah. Tapi malam tidak menghentikan langkah Tuhan. Mazmur 121 ayat 3 dan 4 berkata, Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Tuhan tidak tidur, tidak lalai, tidak lupa. Bahkan ketika engkau tidak melihat cahaya, cahayanya sedang menuntun langkahmu. Kadang kita menolak melangkah karena kita ingin melihat dulu hasilnya. Tapi iman tidak berjalan berdasarkan penglihatan. 2 Korintus 5 ayat 7 berkata, Sebab hidup kami ini adalah karena percaya, bukan karena melihat. Abraham dipanggil Tuhan untuk keluar dari negerinya tanpa tahu kemana ia akan pergi. Namun karena ia percaya, Tuhan menuntunnya ke tanah perjanjian. Tuhan tidak akan menunjukkan seluruh peta hidupmu. Ia hanya akan menunjukkan satu langkah berikutnya. Dan setiap langkah dalam iman akan membawa engkau lebih dekat pada janjinya. Kadang Tuhan mengizinkan jalan yang panjang supaya kita belajar sabar. Kadang Ia menunda supaya kita belajar taat. Tapi Ia tidak pernah menyesatkan langkah orang yang percaya. Saudaraku, Tuhan tidak pernah menjanjikan jalan yang mudah, tapi Ia menjanjikan penyertaan yang pasti. Ulangan 31 ayat 8 berkata, Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Mungkin engkau sedang berjalan di lembah bayang-bayang maut hari ini. Mungkin engkau tidak tahu bagaimana menghadapi esok. Tapi pegang ini, engkau tidak sendirian. Tuhan berjalan di depanmu. Malaikatnya menjaga di sekelilingmu. Dan kasih-Nya menutupi dari belakangmu. Apapun yang sedang engkau jalani, itu bukan akhir cerita. Tuhan sedang menuntun langkahmu menuju pemulihan yang sudah Ia siapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebelum mengakhiri renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih untuk firman-Mu hari ini. Engkau tahu setiap ketakutan kami.
Engkau tahu setiap langkah yang kami ragu untuk jalani. Tapi hari ini kami percaya Engkau sedang berjalan di depan kami. Engkau menyiapkan jalan di tengah badai. Engkau membuka pintu di tempat yang kami kira tertutup. Tuhan, kuatkan iman kami. Hapuskan rasa takut, gantikan dengan keberanian untuk melangkah bersamamu. Terima kasih, karena Engkau tidak akan meninggalkan kami, bahkan di saat kami lemah dan jatuh. Kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Mu, sebab di depan kami ada Engkau, di belakang kami ada kasih-Mu, dan di dalam kami ada kuasa Roh Kudus-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.